Assalamualaikum sahabat, semoga sehat selalu. Kembali lagi di Paramada Channel, channel yang membahas tentang dunia pertanian ya guys ya. Ada pertanyaan, Bang, campuran racikan media tanam yang bagus itu apa saja? Oke guys, nah ini banyak yang keliru ya guys ya. Di YouTube juga banyak tutorial yang keliru, terutama ini media tanam anggur ya guys ya. Kelirunya adalah cara pengaplikasian pupuk organiknya, terutama kohi ya guys ya. Rata-rata itu yang digunakan itu campuran arang sekam, sekam bakar, tanah, kohi, 1:1 semua dicampur aduk. Lah itu salah guys, jangan seperti itu ya guys ya. Karena kohi itu difermentasi 3 bulan sekalipun, kok 3 bulan, 3 tahun sekalipun fermentasinya itu akan tetap berjalan guys, walaupun kadarnya tidak setinggi awalnya. Dia akan menimbulkan atau akan menghasilkan gas-gas, banyak gas ya guys ya. Ada gas karbon dioksida, ada gas amonia kalau terlalu basah, ada gas etanol. Walaupun kadarnya sedikit, tapi itu akan mengganggu pernafasan akar. Akar itu bernafas guys. Saat respirasi, akar itu bernafas. Respirasi itu kebalikannya fotosintesis. Kalau fotosintesis itu dia lewat daun. Daun menyerap karbon dioksida, lalu dibakar di sini terkena sinar matahari ya guys ya, menghasilkan glukosa, lalu disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Tapi kalau respirasi sebaliknya, seluruh bagian tubuh akan menyerap oksigen. Jadi kalau fotosintesis hanya daun yang menyerap oksigen, menyerap karbon dioksida, atau semua yang mengandung klorofil ini menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan glukosa. Tapi kalau respirasi, akar pun ikut menyerap oksigen, akar pun ikut berperan. Respirasi itu gampangnya adalah memanfaatkan hasil fotosintesis untuk perkembangan sel. Gampangnya kalau di tubuh manusia ini metabolisme, begitu ya guys ya. Metabolisme menghasilkan energi, menghasilkan nanti akan bisa menumbuhkan sel-sel baru. Termasuk akar guys, akar itu akan menyerap oksigen saat respirasi untuk digunakan sebagai energi untuk pertumbuhannya. Nah kalau organik, apalagi kohe, dicampur menjadi satu dengan media tanam, lalu media tanam itu terendam dalam, itu gasnya akan mengganggu pernafasan guys, pernafasan akar. Itu nggak akan bagus. Untuk anggur ya lumayan nggak begitu pengaruh, tetap pengaruh. Kalau nggak percaya, coba tanam anggur di tanah biasa dengan tanah anggur ditanam di tanah olahan yang dicampur dengan bahan organik. Nanti malah justru akan lebih subur yang tanah biasa. Kalau nggak percaya, lakukan. Saya sudah berkali-kali itu percobaan. Kalau di anggur masih bisa hidup lah. Tapi kalau durian misalnya, durian itu lebih sensitif lagi. Tanah kok tinggi organik, apalagi tanamnya organiknya terlalu dalam, pertumbuhannya pasti akan stuck, pasti akan mengalami problem. Gampang kena jamur, gampang kena hama, defisiensi unsur besi. Itu problem-problem yang biasanya muncul kalau di tanaman durian. Kalau di tanaman anggur biasanya kurang subur saja, dan juga lebih rawan kena penyakit, kena hama. Begitu guys. Jadi racikan media tanam yang bagus seperti apa? Racikan media tanam yang bagus itu intinya tanah murni. Intinya itu memperbaiki struktur atau sifat tanahnya saja ya guys ya, bukan memasukkan organik. Kalau ingin pupuk organik, jangan dicampur aduk dengan media tanam, tapi ditaruh di atasnya sebagai top soil atau sebagai topping. Jadi misalnya cara olah tanah ya, misalnya untuk
Tanah merah itu drainasenya bagus, drainase bagus, berarti dia butuh sekam mentah. Kalau ingin sekam bakar, jangan banyak-banyak gitu guys. Sekam bakar itu juga mempercepat drainase. Nanti drainasenya terlalu cepat, dia cepat kering, terlalu cepat kering. Tapi bagus juga dicampur sekam bakar juga ada manfaatnya, yaitu karena tanah merah itu lebih mudah tercuci unsur haranya oleh air hujan yang terlalu tinggi. Jadi kalau ada arang sekam, dia bisa menyimpan unsur hara agar tidak cepat tercuci. Kalau misalnya tanah Anda itu tanah coklat kehitaman, itu ciri-ciri tanah yang unsur organiknya sudah banyak. Kalau tanah merah, unsur organiknya itu kira-kira di bawah 1%, kira-kira setengah persen lah mengandung unsur organik. Tapi kalau tanah coklat itu lebih dari 5%. Jadi jangan ditambah lagi unsur organik, jangan dikasih sekam bakar. Tapi kalau sekam mentah, kebalik ya guys, jangan dikasih sekam mentah. Tapi kalau sekam bakar malah bagus untuk memperbaiki drainase, karena sifat tanah coklat kehitaman itu drainasenya buruk. Dia lebih menyimpan air. Buruknya apa efeknya? Efeknya adalah tanah menjadi asam kalau terlalu menyimpan air. Penyerapan besi berkurang, jadi nanti bisa defisiensi besi kalau terlalu basah. Jadi kalau tanah Anda coklat, campurlah dengan arang sekam, jangan sekam mentah gitu ya guys ya. Beda ya guys ya, beda tanah, beda kebutuhan. Lalu kalau tanah coklat itu sebenarnya tidak lagi memerlukan pupuk organik, karena dia bahan organiknya sudah banyak, sudah sangat cukup. Karena fungsi organik itu sebenarnya bukan untuk pupuk guys. Fungsi organik, kohe dan kawan-kawannya itu sebenarnya fungsi utamanya untuk menaikkan KTK. Sedangkan tanah coklat kehitaman itu unsur organiknya sudah banyak, biasanya KTK-nya sudah tinggi, asalkan pH-nya optimal. Pupuk organik itu diperuntukkan untuk tanah yang KTK-nya rendah, misalnya tanah merah. Tanah merah itu KTK-nya rendah, nah itu butuh pupuk organik, tapi jangan dicampur aduk, cukup di atasnya saja. Begitu ya guys ya. Misalnya tanah coklat tapi coklat yang terang, coklat yang kekuning-kuningan, nah itu KTK-nya biasanya rendah. Itu butuh pupuk organik untuk menaikkan KTK. Sekali lagi ya, bukan untuk pupuk sebenarnya, karena dia unsur haranya sebenarnya tidak terlalu banyak. NPK dalam unsur organik itu biasanya nggak lebih dari 2%. Apalagi 5% nggak ada. Jadi fungsinya bukan fungsi pupuk sebenarnya, tapi fungsi menaikkan KTK. KTK itu singkatan dari kemampuan tukar kation. Kemampuan tukar kation itu inti dari kesuburan tanah. Gitu ya guys ya. Yaitu kemampuan daya untuk mentransfer hara ke akar. Jadi kalau KTK-nya rendah, dipupuk haranya sudah melimpah sekalipun, kalau KTK-nya rendah, akar sulit menyerap guys, tidak bisa optimal. Tapi kalau untuk tanah yang KTK-nya tinggi, KTK-nya bagus, tanpa pupuk pun subur gitu ya guys ya. Karena sebenarnya tanah di Indonesia itu unsur haranya sudah lumayan bagus lah, lumayan lengkap begitu guys. Jadi fungsi organik, fungsi kohe dan kawan-kawannya itu bukan untuk pupuk, melainkan untuk menaikkan KTK. Oke guys, oke. Jadi racikan yang benar ya tergantung tanah Anda. Dan poin pentingnya itu satu, jangan dicampur aduk dengan pupuk organik. Pupuk organik cukup ditaruh di atasnya saja gitu guys. Prinsipnya seperti itu. Terserah Anda mau campur kokopit, campur apa itu namanya, sekam bakar, sekam mentah, terserah, yang penting jangan pupuk organik. Kalau kalau kokopit untuk tanah merah bagus, tapi untuk tanah coklat kehitaman buruk, karena nanti menaikkan tingkat simpan air, drainasenya sangat buruk nanti. Drainase itu sangat penting ya guys ya. Begitu ya kira-kira guys. Kira-kira yang ditanyakan tentang racikan media tanam apalagi guys. Sudah cukup ya guys ya. Terima kasih. Lanjut video selanjutnya.